Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Kimia Farmasi Analisis Kualitatif bersama saya Mairani Sandini, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas FM 18C. Nah, pada praktikum kali ini akan dibahas dua modul, yaitu modul 7 tentang identifikasi antihistamin dan modul 8 tentang identifikasi vitamin. Nah, yang pertama akan dibahas adalah modul 7, identifikasi antihistamin. Antihistamin adalah larutan bahan obat yang digunakan untuk menghambat efek histamin terhadap tubuh. Nah, antihistamin ini juga merupakan senyawa nitrogen yang bersifat basa. Sebagian besar dapat bereaksi dengan asam membentuk garam yang larut dalam air. Sifat umum antihistamin umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau, rasa pahit. Garam antihistamin umumnya larut dalam air dan sukar larut dalam pelarut organik. Reaksi umum antihistamin dengan asam-asam pekat umumnya menghasilkan warna. Jika diendapkan dengan air, warna berubah atau hilang. Percobaan pendahuluan dan reaksi umum yang perlu dilakukan pada analisis antihistamin antara lain: yang pertama dengan tes nyala Beulstein untuk garam HCl. Yang kedua, reaksi dengan larutan perak nitrat. Yang ketiga, reaksi dengan asam-asam pekat, misalnya asam sulfat. Dan juga ada reaksi Merkuis, reaksi Vohde, dan lain-lain. Yang keempat, ada reaksi dengan reaksi Lieberman. Yang kelima, ada reaksi dengan aqua brom. Yang keenam, reaksi dengan besi 3 klorida. Yang ketujuh, reaksi dengan reaksi Roux. Yang terakhir, reaksi dengan larutan PDAB-HCl. Cara melakukan percobaannya yaitu sedikit sampel padat diletakkan pada plat tetes, tambahkan 1-2 tetes per reaksi, bila perlu diaduk. Kemudian amati warna yang terbentuk. Kemudian ada reaksi kristal untuk antihistamin. Yang pertama sublimasi, yang kedua ada sublimat, yang ketiga dengan asam pikrat, yang keempat asam pikrolon, yang kelima dengan kalium ferrosianida, yang terakhir ada kalium ferrisianida. Nah, di sini ada contoh identifikasi terhadap obat antihistamin, yaitu pada mebhidrolin napadisilat atau Incidal. Nah, Incidal ini berupa serbuk putih, sangat sukar larut dalam air, etanol, kloroform, dan ether. Identifikasi yang pertama yaitu dengan reaksi Merkuis akan menghasilkan warna biru abu-abu. Identifikasi yang kedua yaitu dengan reaksi Vohde akan menghasilkan warna biru terang. Yang ketiga, dengan reaksi Mendelin akan menghasilkan warna biru terang. Yang keempat, dengan reaksi Vitali akan menghasilkan warna hijau kuning. Yang terakhir ada reaksi kristal. Pertama dengan larutan raksa 2 klorida akan terlihat jarum-jarum roset pada mikroskop. Yang kedua ada larutan kalium sianida akan terlihat roset. Selanjutnya modul 8 yaitu identifikasi vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Ini ada salah satu contoh vitamin yang akan diidentifikasi, yaitu vitamin B2, riboflavin atau laktoflavin. Vitamin B2 ini berupa serbuk kristal kuning sampai kuning jingga, rasa agak pahit, sangat sukar larut dalam air dan etanol, tidak larut dalam ether dan kloroform, mudah larut dalam basa encer. Cara identifikasinya yang pertama, larutan 1 mg dalam 100 ml
berwarna kuning pucat kehijauan, berfluorensi hijau kekuningan. Jika ditambahkan asam, basa atau reduktor, fluorensi hilang. Yang kedua, larutan zat ditambahkan larutan perak nitrat akan menghasilkan warna merah yang berubah menjadi merah jingga atau merah kersen. Yang ketiga, zat ditambahkan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna larutan merah ceri. Yang keempat, zat ditambahkan zinc dan asam klorida akan menyebabkan warna kuning hilang. Yang terakhir, reaksi iodoform menunjukkan hasil yang positif. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.